Ada perkara yang menjijikkan tetapi bisa dibuat sholat, seperti apa? Seperti mungkin ludah kita atau ingus kita, itu menjijikkan tetapi layam na'uh, ya, tidak mencegah sahnya sholat, jadi tetap sah. Di sini najis perkara yang menjijikkan, ya, yang bisa mencegah sahnya sholat. Seperti apa? Seperti kotoran, ya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan. Haitsu la murakhisah, sekiranya tidak ada keringanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ila al huda wa da'ala al khair ibtawajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Ila qaulihi babun najasat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya berkumpul di masjid untuk belajar ilmu agama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah difahamkan di dalam agamanya. Fa insyaallah kita duduk di sini sekarang semata-mata ingin kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu agama. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, sekarang nyampe ke dalam pembahasan an-najasat, hal-hal yang najis. Seperti apa sebenarnya perkara najis tersebut, sehingga ketika kita sholat maka tidak boleh ada perkara najis yang berada di dalam pakaian kita, badan kita, dan tempat kita sholat. Di sini takrif atau definisi yang dikatakan najasat, perkara najis di dalam syariat, kullu mustaddarin yamna'u sihhata shalah haitsu la murakhisah, yaitu perkara najis di sini secara definisi setiap sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada keringanan. Ya. Ada perkara yang menjijikkan tetapi bisa dibuat sholat, seperti apa? Seperti mungkin ludah kita atau ingus kita, itu menjijikkan tetapi layam na'uh, tidak mencegah sahnya sholat, jadi tetap sah. Di sini najis perkara yang menjijikkan, ya, yang bisa mencegah sahnya sholat. Seperti apa? Seperti kotoran, ya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan. Haitsu la murakhisah, sekiranya tidak ada keringanan. Ya. Apa di sini tidak ada keringanan? Ada perkara najis tetapi diampuni. Ya. Ada perkara najis tetapi dirukhsah, diberi keringanan oleh syariat. Contohnya seperti apa? Contohnya darah ini najis, ya. Tetapi kalau sedikit itu dihukumi ma'fu. Ma'fu ini dimaafkan. Contoh lagi seperti apa? Contoh najis yang tidak bisa kelihatan oleh mata, saking kecilnya, ya, saking kecilnya. Seperti najis yang ada di kaki lalat umpama, ya. Ini lalat ini hinggap kemana saja. Oh, ini hinggap ke perkara najis, ya, ke bangkai atau ke apa, ke kotoran, terus nyentuh ke sampean. Ini bagaimana? Ini najis, hanya ini dimaafkan, ya. Kenapa? Karena secara standar penglihatan ini nggak kelihatan. Walaupun zaman sekarang ada teknologi seperti kamera
atau pembesar, kaca pembesar, ya itu enggak dianggap. Tapi yang dianggap adalah penglihatan standar manusia. Jadi ini standar kita ini enggak kelihatan ini, tidak kelihatan secara mata, secara penglihatan normal enggak kelihatan, maka dimakfu hal seperti itu. Ya. Nah, jadi najis ini secara besar, garis besarnya adalah sesuatu yang menjijikkan, yang bisa mencegah sahnya sholat dan tidak ada keringanan. Nah, jadi kalau ada keringanan najis tetapi diringankan, itu ada nanti. Nah, kalau secara hitungan apa saja, sebenarnya banyak ya. Secara global kalau dihitung yaitu secara global kalau dihitung kencing, ya kencing, air kotoran besar, kemudian darah, nanah, muntah, wadi madi. Wadi madi ini hal yang keluar dari kemaluan, ya ketika punya syahwat kuat, ya ketika lain dengan mani, ya kalau mani itu keluarnya mani itu hukumnya suci, ya hukumnya suci. Biasanya sebelum keluarnya sperma itu biasanya didahului dengan wadi atau madi, hal yang encer, bukan kencing, tetapi ketika kita punya syahwat kuat, ya atau ketika kerja ketika capek, itu biasanya keluar, atau ketika kencing. Ketika kita kencing, setelah kencing itu ada cairan yang keluar, bukan kencing tetapi lendir kayak sperma, ya lah itu bukan sperma, yaitu madi, maka ini hukumnya najis, ya. Jadi umpama sampean itu kecapean, biasanya kecapean atau kadang ketika syahwat kuat, ya ketika kecapean, keluarnya itu ketika kecapean atau syahwat keluar, di ujung penis itu biasanya keluar cairan. Lah itu bagaimana hukumnya? Itu sama dengan kencing. Jadi jadi najis dan membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi besar. Kalau mani suci mewajibkan mandi besar. Ya, itu bedanya. Khomer, ini yang perkara najis juga khomer. Ya. Khomer ini ada istilah khomer dengan nabit dalam bahasa Arab, ya. Khomer ini sesuatu yang diperas dari perasan anggur. Jadi dasarnya itu, bahan dasarnya adalah anggur, maka dalam bahasa Arabnya dikatakan khomer, ya. Nabit ini hal yang memabukkan juga, tetapi bahan dasarnya selain dari anggur, ya selain dari anggur entah apa, ya. Kalau itu sampai ke batas memabukkan, maka ini hukumnya najis, ya. Umpama saya kurang tahu, katanya kalau air tape itu kalau sudah lama itu juga bisa membuat orang mabuk. Saya kurang tahu pastinya. Umpama seperti itu ada, berarti ini kan perasan dari bukan anggur, ini termasuk dari nabit. Kalau sampai bisa menyebabkan orang itu mabuk, maka ini hukumnya najis, ya. Jadi al-muskir, perkara yang memabukkan ada dua. Ada yang cair seperti khamr, minuman. Ada yang keras. Maksudnya keras ini bukan perkara cair. Seperti apa? Seperti sabu-sabu, seperti ganja, ya. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haram, hanya tidak najis, yang kering, ya. Jadi perkara yang memabukkan jika cair itu haram dan juga najis, ya. Tetapi perkara yang memabukkan yang tidak cair seperti naudzubillah sabu-sabu atau pil apa dan lain sebagainya, itu haram tetap dikonsumsi oleh kita, ya haram, tidak boleh, hanya hukumnya suci, nggak najis, ya hukum bendanya seperti itu. Khamr wa kullu muskirin mai, dan setiap perkara yang memabukkan yang cair itu hukumnya najis, ya dari apa saja. Umpama ada bahan kimia, sekarang penemuan bahan kimia terus kimia ini bisa memabukkan, umpama cair, maka ini najis, sama dengan khamr, ya.
Terus wal kalbul khinzir, yaitu anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan keturunan salah satunya. Jadi umpama ada anjing mengawini kambing umpama, ya. Terus anaknya dihukumi apa? Tetap ikut kepada perkara yang najis. Walaupun mirip kambing umpama, ya. Jadi umpama ada anjing kawin dengan kambing, terus anaknya lahir, ya, lebih mirip ke ibunya umpama, tetap ini dihukumi yang lebih jelek dari kedua orang tuanya, yaitu yang najis, seperti itu. Ya. Wal maitah, dan bangkai, ini najis bangkai ini. Bangkai ini di dalam syariat ya, sesuatu yang tidak disembelih dengan sembelihan syariat, ini bangkai. Ya. Jadi bangkai ini bukan hal yang bau, ya, yaitu bangkai, tetapi ada yang bau seger, tapi juga bangkai dalam syariat. Seperti apa? Umpama sampean punya ayam, ya, sampean nggak sembelih, sampean patahkan lehernya, mati. Lah ini bagaimana hukumnya? Ini bangkai hukumnya, najis, ya, tidak boleh dimakan, bendanya najis, ya, seperti itu. Jadi intinya bangkai ini di dalam syariat ini sesuatu yang tidak disembelih dengan sembelihan secara syariat. Sembelihan secara syariat ini harus ada 2 urat yang harus putus, ya. Jadi ada cara nyembelih, maaf ya, kadang di restoran-restoran ternama itu kita juga harus hati-hati, ya. Kadang mereka itu nyembelihnya nggak disembelih, hanya dilobangi biar keluar darahnya keluar, mati hewan itu. Lah itu nggak sah, ya. Jadi barangnya bangkai, seperti itu, ya. Barangnya bangkai. Nah, ketika sudah bangkai, haram dikonsumsi dan juga najis barangnya, ya. Ketika sudah jadi bangkai di sini, jadi harus menggunakan benda tajam, dan 2 urat harus putus, urat nafas dan urat makanan, ya. Hulkum dan mar'i di dalam bahasa Arabnya itu harus putus dua-duanya, ya. Makanya kalau kita nyembelih sapi atau kambing, usahakan kepada orang yang faham, ya. Jadi bukan hanya keluar darah sedikit ditunggu, itu bisa nggak sah, sembelihannya nggak sah, berarti dagingnya jadi bangkai. Ketika sudah bangkai, ini najis sudah, ya. Bulunya semuanya najis, semuanya, ke tulang-tulangnya semuanya najis. Wa sya'riha wa 'adamiha, bulunya juga tulangnya najis. Wala banu ma la ya'kulu lahmu, ini juga najis. Susunya hewan yang tidak bisa dimakan selain manusia, ya. Manusia nggak bisa dimakan, tetapi susunya ASI, ya, ASI perempuan, air susu ibu itu suci, ya. Selain itu seluruhnya hewan yang nggak bisa dimakan, maka hukum air susunya sama najisnya, ya. Malayakululah. Jadi jika tidak bisa dimakan, maka najis, ya. Umpama seperti apa? Umpama susu singa umpama, ya. Singa nggak boleh dimakan, maka susunya juga najis, ya. Wa sya'ru ghairul ma'kul idzan fasala ala halayatihi, dan juga bulu hewan yang tidak bisa dimakan ketika terlepas ketika hidup, ya. Makanya kucing, ya, kalau ditanya bulu, kita sampean gini kan, ya, ini gimana hukum bulunya? Ini najis, ya. Terlepas ketika hidup, kucing nggak bisa dimakan, ini najis. Hanya ketika sedikit, ini nanti bisa masuk ke hukum ma'fu, dimaafkan ketika sedikit. Tetapi kalau banyak, sampean nggak bisa bawa sholat, ya. Makanya hati-hati ketika sampean beli gantungan kunci, ya. Gantungan kunci ini dari bulunya apa, ya. Bulunya kucing umpama, itu bahaya itu, ya. Kenapa? Bisa-bisa ini najis, ya. Sampean bawa sholatnya nggak sah, ya. Jadi bulu yang terlepas dari hewannya ketika hidup, hewan yang tidak bisa dimakan, ini hukumnya adalah najis, ya. Dan juga tadi ya,
sesuatu air yang keluar dari dalam, ya dari dalam perut, umpama di sini habis operasian ada cairan keluar umpama nggak sembuh, maka setiap yang keluar dari dalam ini hukumnya najis. Ya. Terus hukum hewan. Hewan ini ketika hidup semuanya suci. Ya. Hewan ini ketika hidup semuanya suci. Tadi kan yang tidak bisa dimakan itu kan susunya. Air susu hewan yang tidak bisa dimakan, air susunya maka itu dihukumi najis. Air susunya gajah umpama, air susunya kera umpama yang menyusui, hewan yang menyusui itu najis. Tapi hewannya suci. Ya, hewannya suci, semuanya. Yang najis cuma dua, yaitu al-kalbu wal khinzir, kecuali anjing dengan babi. Itu ketika hidup. Ketika mati, ketika hewan mati, ya, maka seluruhnya najis. Ya, sampean ada singa mati najis, ada kucing mati najis, ya, ketika sudah mati, ya, kecuali tiga. Apa saja? Mayit, jasad manusia, ya, manusia ketika mati itu tetap suci, manusia satu, kecuali ini, dan belalang, ya, jadi bangkai belalang, jadi ada belalang. Nah, jadi belalang ini sebenarnya bisa dimakan. Hanya kalau di Sampang ini ada kawasan yang biasa memakan belalang itu nggak apa-apa, halal. Ya, belalang itu halal. Terus yang ketiga ikan. Nah, jadi ikan ini walaupun sudah mati itu masih bisa dikonsumsi. Mama sampai nemu ikan mati di kolam, gimana ya, nggak apa-apa digoreng, tetap diperbolehkan. Ya. Jadi bangkainya manusia atau mayat, ya, biar lebih sopan, jangan dibilang bangkai, mayatnya manusia, terus belalang dan ikan. Nah, ini ketika mati tetap suci, maksudnya masih bisa dikan. Ya. Terus hewan yang bisa dimakan ketika disembelih dengan sembelihan syariat maka ini suci. Jadi ayam ini boleh kita konsumsi. Maka bagaimana cara biar boleh? Harus disembelih dengan benar. Ya, secara hukum syariat. Kalau hewan yang tidak bisa dimakan ketika mati maka semuanya najis walaupun disembelih. Ya, walaupun disembelih. Jadi sampean umpama anjing ini mau mati sudah, ini biar halal disembelih tetap najis. Ya, walaupun disembelihnya benar, ya, karena ini nggak bisa dimakan maka tetap najis. Disembelih tidak disembelih maka hukumnya najis. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ya, sebelum kita lanjut. Mungkin ada yang mau tanya atau apa, kami jawab. Ya. Hukum bulu, ya, sambil karena nggak ada hukum bulu hewan. Sya'rul hayawanat al-ma'kul ba'dal infisal tahirun. Ya. Bulunya hewan yang bisa dimakan, yang terlepas, ya, yang terlepas itu suci. Bulunya kambing sampai elus-elus, bulunya ikut, ini gimana? Maka suci. Ya. Bulu hewan yang tidak bisa dimakan setelah terlepas ini hukumnya najis. Jadi hewan kucing sampean pegang suci, nggak apa-apa, ya. Tapi bulunya ketika lepas dari hewannya maka ini hukumnya najis. Tetapi dimakfu jika sedikit.
dimakfu jika sedikit, atau ketika bagi penunggang kuda ini kan nggak bisa dimakan. Nah, bulunya ketika hidup, ketika terlepas, itu kan seperti hukumnya tadi, hanya dimakfu. Jadi sampai naik kuda, umpama setelah turun di sini banyak bulu kudanya, itu dimakfu. Ya. Jadi najis, tetap hukumnya najis, hanya dimaafkan oleh syariat. Seperti itu. Sama dengan tadi, seperti najis yang nggak kelihatan, hakikatnya tetap najis, ya, hanya oleh syariat dimakfu. Seperti itu. Itu bulu ketika sudah terputus dari hewannya. Sedangkan kalau belum terputus, bagaimana hukumnya? Maka sama dengan hukum hewannya. Ya. Sama dengan hukum hewannya. Jadi suci. Ya. Hukum bagian hewan yang terputus, umpama ada kaki kucing pegek, lah ini gimana ini putusannya ini, ya sudah putus kakinya ini gimana hukumnya? Itu hukumnya sama dengan bangkai hewannya, ya. Jika bangkainya suci, maka suci. Jadi umpama kita terpotong ini, manusia ininya terpotong, bangkainya manusia kalau mati bagaimana? Suci. Oh, maka ini hukumnya suci. Ya. Maka dihukumkan kepada bangkainya. Kucing ketika mati bagaimana? Oh, najis. Berarti ini najis. Ya. Walaupun kucingnya masih hidup, anggotanya terlepas, maka ini hukumnya tetap najis. Ya. Hukum sperma. Nah, hukum sperma. Gimana kalau manusia suci? Ya. Ini khilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama. Menurut Imam Nawawi, semua sperma hewan suci kecuali spermanya anjing dan babi. Semua sperma hewan, manusia, singa, kucing, ya, spermanya hukumnya bagaimana? Hukumnya suci. Dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama. Ada yang mengatakan maninya spermanya manusia suci, spermanya selain manusia semuanya najis. Ya. Ada pendapat yang ketiga, sperma manusia dan sperma hewan yang bisa dimakan suci, hewan yang tidak bisa dimakan najis. Ya. Tapi yang kuat tadi yang mengatakan semua sperma hewan selain anjing dan babi itu hukumnya suci. Ya, sperma. Ya, tadi beda dengan dengan air susu. Ya. Susu kalau hewannya nggak bisa dimakan maka juga hukumnya najis. Ya. Tapi spermanya semuanya pendapat yang kuat ini adalah hukumnya suci. Ya. Hukmu rutubatil farjil mar'ah. Ya. Ada perempuan, ada yang dengar ya? Ada. Ini hukum hal cair atau hal yang basah yang keluar dari kemaluan perempuan, vagina perempuan. Ya. Itu ada dua. Jika keluarnya itu dari dalam, ya. Keluarnya dari dalam, maka ini hukumnya najis. Ya. Ini biasanya perempuan yang tahu. Jadi mereka ini sering dari kemaluannya itu keluar cairan, ya. Bukan kencing. Lah ini gimana? Rutubah atau kayak keringat, ya. Maka ditafsir
Tafsirnya bagaimana? Jika dia merasa keluarnya dari dalam batasan mana? Batasannya di mana zakar, ya, kemaluan laki-laki nggak nyampe kepada tempat tersebut, maka di sana dihukumi najis secara mutlak. Ya. Tetapi ketika keluarnya hanya di bibir vagina umpama, maka ini dihukumi suci. Ya. Yaitu batasannya sesuatu yang wajib dibasuh ketika dia kencing. Ketika perempuan kencing duduk, ya, maka di mana tempat itu wajib dibasuh. Ketika cairan tadi keluar dari arah sana, maka itu tetap dihukumi suci. Ya. Tapi kalau keluarnya dari dalam, maka ini dihukumi najis. Nah, terakhir najis yang dimakfu. 1. Wa huwa ma la yudrikhu tarfu. Najis, bendanya najis tetapi dimaafkan oleh syariat, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dengan standar, ya, bukan yang ya. Jadi umpama saya lepas kacamata, oh ini nggak kelihatan najisnya, nggak dianggap, ya, karena saya nggak kelihatan, ya. Jadi yang menentukan itu penglihatan orang secara umum, standar, yang sembuh, ya, dan tidak berlebihan, tidak harus pakai kaca pembesar, ya. Nah, jadi sesuatu yang tidak dilihat, maka ini hukumnya suci, ya. Apa? Dimakfu, walaupun najis tetap dimakfu, seperti itu, ya. Ini di baju dan air, ya. Ma la yudriku tarfu ini dimakfu di baju dan di air. Maksudnya di baju dan di air ini apa? Umpama di sini ada lalat hinggap. Ini lalat barusan dari kamar mandi umpama. Kamu tahu dari kamar mandi lalat hinggap ke sini. Ya. Ini gimana ini? Ya. Makfu. Ya, walaupun kakinya lalat bawa najis umpama, tapi dimakfu. Atau kena air. Ada lalat hinggap nyemplung ke air. Ini gimana air ini? Air kurang 2 kolah kena najis bagaimana? Dimakfu. Ya, tetap sampean boleh minum, tetap suci ini. Seperti itu, ya. 1, najis yang tidak kelihatan oleh mata. Yang kedua, dimakfu di baju, maksudnya di tempat, ya, bukan perkara cair di sini umpama atau di kain, tahu baju di sini maksudnya selain air. Tetapi di air tidak, yaitu qalilud dam, darah yang sedikit, ya, darah yang sedikit. Jadi umpama sampai luka sedikit sininya, ya, ini najis tetapi dimakfu, ya, tetapi dimakfu sedikit. Tetapi umpama darah sedikit ini masuk air, ini airnya najis, ya. Jadi airnya najis ini, ya. Jadi sampean punya apa? Sampean ada darah sedikit di sini, sedikit saja, ya. Terus sampean cemplungkan jarinya ke dalam air ini, maka airnya najis, ya. Yang dimakfu ini, yang dimaafkan kepada apa? Kain, ya, atau baju atau selain air, ke tehel atau apa, ya. Nah, jadi kalau kena air nggak dimakfu, yaitu darah yang sedikit. Yang ketiga sebaliknya, di air dimaafkan, tetapi selain air nggak dimaafkan. Apa? Al-maitatul lati la damalaha sa'ilun kadubabin wa naml, yaitu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, saking kecilnya. Seperti apa? Seperti lalat, ya, dan seperti lalat atau semut. Ini gimana? Jadi gini, ya. Jadi umpama ada lalat hinggap di air mati, ini gimana? Maka tetap dimaafkan, ya. Jadi bangkai hewan yang darahnya nggak ngalir, saking kecilnya, ya. Jadi kalau hewan kambing kan ngalir darahnya. Nah ini apa? Lalat ini umpama sampean petek, ya, darahnya nggak ngalir, saking kecilnya, ya. Nah ini kalau kena air, ini dimakfu. Maksudnya ada lalat di sini sampean mati, gimana ini? Ya buang, ini tetap suci, ya. Tetapi kalau kena
kain atau apa, ini nggak dimakfu. Jadi umpama sampean sholat, ya, sampean pulang dari rumahnya, loh kok ada bangkai lalat di kantong sampean, maka sampean tadi sholatnya nggak sah karena bawa najis. Ya, jadi harus sampean sholat lagi, atau kalau sudah lewat waktunya ya kodok, tapi ya nggak dosa, tetap hanya mengulangi sholatnya karena sampean nggak tahu, gitu loh. Ya, tapi nggak usah cari-cari sampean setelah sholat nanti cari-cari takut aduh, nggak usah. Hal yang sampean nggak tahu nggak usah cari-cari. Ya, ketika sampean tahu baru itu dihukumi, gitu loh. Ya, jadi kalau sampean nggak usah cari-cari, nggak usah sampai ragu-ragu nanti. Ya, jadi umpama apa? Setelah sholat di surban saya ada bangkai apa hewan kecil umpama, gimana ini? Oh, sholatnya tadi harus diulangi karena bawa najis. Karena ini dimakfu di air, di selain air nggak dimakfu, yaitu bangkai kecil ukurannya sekiranya darahnya nggak ngalir. Ya, ketika mati atau ketika apa darahnya nggak ngalir, saking kecilnya. Ya. Selain tiga itu, selain pembagian tiga itu, maka itu tidak dimakfu, semuanya najis. Ya. Tidak dimakfu. Jadi kalau najis selain itu ya berarti najis sudah. Wallahu a'lam. Mungkin cukup. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam. Ada? Takut lupa. Saya bahas dulu. Saya jawab dulu. Ya. Jadi tadi pertama orang sholat ini geraan. Jadi apa? Boleh kita diperbolehkan sholat gerak tidak banter, ya, selama tidak berturut-turut 3 kali. 1. Jadi kalau sampean tadi mukul nyamuknya banter, maka ini batal sholatnya. Ya. Jadi kalau sampai banter ini batal walaupun 1 kali. Ya. Jadi gerak 1 kali tapi keras itu batal sholatnya. Ya. Boleh gerak pelan, kita diperbolehkan gerak pelan, ya, selagi tidak berturut-turut 3 kali. Ya. Makanya ketika kita pindah soft, maka usahakan kita gerak 1, 2, berhenti. Ya, 1, 2, berhenti. Umpama di soft depan kosong, sampai dari belakang mau ke depan, maka nggak boleh tek, nggak boleh. Ya, walaupun pelan, 3 kali berturut-turut tidak boleh. Nah, jadi pertama mukulnya dulu. Umpama mukulnya enggak, cuman disentuh mati, oh berarti kan geraknya nggak membatalkan. Hanya sekarang darahnya darahnya dimakfu. Ya, seperti yang tadi dikatakan, ya, darah yang sedikit, ya, ini najis sebenarnya, tapi dimakfu. Ya. Nah, dimakfu maksudnya gimana? Tetapi kalau kena air tidak makfu. Ya, ini kan bukan air, maka dimakfu. Ya. Nah, hanya masalahnya bangkainya nyamuknya. Ya. Nah, kalau bangkai nyamuknya itu masih ceket, nah ini nggak bisa bawa najis. Seperti tadi kan, bangkai hewan yang kecil itu nggak boleh nggak boleh ceket. Ya. Jadi kita ini nggak boleh ada hewan yang ada di hewan yang maladamala salun itu tidak dimakfu di badan, tetapi dimakfu di air. Seperti itu ya. Jadi umpama sampean ada nyamuk sampai betes, ya, maka usahakan bangkainya jatuh. Ya, jatuh itu kalau, tapi sebenarnya ya ceknya, maka kita secara tata krama sebenarnya nggak usah main-main tepuk nyamuk sebenarnya, seperti itu ya. Jadi langkah baiknya diusir saja, ya, diusir saja, ya. 1 biar nggak ada darah juga, ya, dan juga sampean nggak gerak keras seperti itu. Ya. Jadi darahnya tadi dimakfu, kalau darahnya
ya kalau cuma tinggal darahnya itu dimakfu ya, karena sedikit darah sedikit dimakfu ya, tapi bangkai hewannya enggak dimakfu. Gitu loh. Jadi umpama sampean itu dikebek setelah salam-salam kok tetap ini ceket, nah, maka di sini ini bangkai hewannya yang menyebabkan najisnya gitu loh, yang tidak dimakfu seperti itu. Ketika di tempat mana? Di tempat kita sujud. Itu gimana? Apa yang kita lakukan untuk sujud? Karena kalau geser kita sholat berjamaah, geser juga nggak mungkin kan. Kemudian satu lagi sekalian terkait minuman haram. Apa? Minuman haram. Tua. Itu kan berasal dari luar aren. Kalau bahasa namanya itu masanya nggak jauh. Kalau orang baru mati itu baru tapi sudah beberapa kali sudah ganti tua. Nah kalau kita beli itu nggak tahu apa ini sudah masih atau tua itu bagaimana? Iya. Jadi orang yang sholat ini harus suci badan, ya. Orang yang sholat ini badannya harus suci, ya. Suci maksudnya ya dari najis atau hadas besar. Terus baju, kata-kata baju di sini hal yang melengket kepada musolli, kepada orang yang sholat ini harus suci. Cincin, jam, kopiah, ini masuk dalam kata baju. Jadi apa saja yang sampean pakai maka harus suci. Yang ketiga makan, tempat. Nah, tempat sampean sholat harus suci. Tempat ini apa? Tempat ini yang untuk ditempati oleh sampean, untuk dipijak untuk dipijak dan untuk ketika kita sujud hal yang menempel saja ke bumi. Gitu loh. Jadi umpama yang di tengah ada kotoran tadi di tengah, tapi sampean nggak nyentuh, maka nggak apa-apa. Jadi yang harus suci tempat ini nyentuh ketika sujud, ini tempat ini nyentuh tempat sujud, seperti itu. Jadi ya ketika nggak usah pindah sebenarnya. Jadi ya tinggal gimana sampai usahakan sujudnya nggak kena, ya. Terus baju yang sampean pakai nggak kena, gitu loh. Ya. Jadi di mana sampean sujud, di situ yang harus suci, seperti itu. Ya. Jadi kalau memang nggak bisa pindah atau apa, yang penting di mana sampean sujud itu yang harus suci. Itu ya yang ditanya. Yang kedua tua ya, itu tetap najis, memang ada tahapannya. Seperti ini juga khamr itu ya, ketika terus ditunggu itu menjadi cuka nanti, katanya seperti itu ya. Apa cuka dulu, jadi kan ada cuka apel atau cuka anggur itu prosesnya sama, hanya tergantung harinya. Ketika sampai hari sekian dia jadi khamr, ketika ditunggu lagi dia jadi cuka. Tentunya ini harus melibatkan orang yang sudah paham dari pembuatan ini ya. Jadi menurut kebiasaannya ketika orang bikin khamr, ini didiamkan berapa hari ini khamr, nah maka di sana najis, nah, seperti itu. Makanya iya, kalau itu cuka itu setelah khamr ya. Cuka itu setelah khamr. Makanya gini, ketika ada orang itu bikin cuka ya, ada orang bikin cuka terus di tengah-tengah dia masih jadi khamr, dia lempar batu. Umpama ini sampean perasan anggur, ini saya nggak mau bikin khamr, saya mau bikin cuka ini ya. Nah, di tengah-tengah proses jadi cuka ini jadi khamr sebenarnya. Nanti ini bisa suci dengan sendirinya ketika jadi cuka. Ya. Tetapi ketika waktu jadi khamr sampean masukkan batu,
apa perkara batu atau apa masuk, ini batu kan mutanajis, ya. Nanti ini lama-lama jadi cuka. Ini cukanya bagaimana? Cukanya tetap najis. Kenapa? Karena tadi ada batu masuk, yang batu ini dulu hukumnya kena najisnya khomer. Ya. Lama-lama walaupun ini sudah jadi cuka, ini tetap najis. Seperti itu. Makanya kalau orang sampai caranya bikin cuka memang harus murni ini. Jangan sampai ada hal yang masuk di dalamnya. Gitu. Karena takut kena najisnya khomer waktu dia jadi khomer. Jadi memang ada hukum itu berubah dengan perubahan waktu. Jadi minyak misik, ya, minyak misik itu dari darah kijang, ya. Jadi minyak misik yang hitam itu, ya, itu dari minyak kijang, dari darah kijang, ya. Tapi ada prosesnya. Jadi dia berubah sampai jadi minyak baru dia hukumi suci. Ketika darah najis, seperti itu. Jadi khomer ketika masa waktu sudah nyampe khomer najis. Tapi kalau dibiarkan, saya nggak bikin khomer ini, tapi saya mau bikin cuka, maka ketika nyampe waktu itu dia jadi suci. Ya. Ada barang-barang seperti itu. Ini bab setelahnya sebenarnya. Ada hal-hal yang berubah dengan sendirinya. Ya. Salah satunya seperti minyak misik. Jadi minyak misik itu katanya kulitnya kijang itu dikerik. Ya. Sampai kayak orang luka, kalau kita ngaspal jatuh itu kan luka kan bernanah. Nah itu dikerik, ya, sampai luka, sampai keluar darahnya nanah. Nah itu dibiarkan. Secara kalau nggak salah ya, dibiarkan sampai menghitam. Ketika menghitam ini bau harum, jadi minyak misik. Ya. Jadi asalnya itu dari darah kidang, dari darah kijang seperti itu. Tapi katanya kijangnya khusus, ya nggak semuanya bisa mengeluarkan itu. Apa? Air ini dalam bahasa kitabnya dua kolah. Dua kolah ini kalau di liter 217 liter. 217 liter. Nah, jadi saya kurang tahu juga hitungan meternya kalau bikin ini. Jadi intinya di situ. Jadi ketika kita buat kamar mandi atau apa, usahakan lebih dari 2 kolah. Kenapa? Itu berkaitan dengan hukum. Nah, jadi ketika ada najis, ya, ada najis nyemplung, ya. Kalau airnya kurang dari 2 kolah, ini airnya masih berubah atau tidak berubah dengan najis, maka dihukumi najis, ya. Tetapi kalau air banyak, dihukumi najis kalau sampai najisnya merubah kepada air, baru dihukumi najis. Jadi hukum banyak dan sedikit ini ukurannya 2 kolah atau di bawah 2 kolah. Jadi kalau 2 kolah atau 217 liter, ya, maka ketika dia kemasukan perkara najis, dilihat dulu najis tadi yang masuk ini merubah air enggak. Merubah ini ada 3 hal: warna, bau, rasa. Ya. Oh enggak merubah. Ya, enggak merubah, berarti suci tetap. Tetapi kalau air 2 kolah kurang dari 2 kolah, ini enggak lihat berubah atau tidak berubah, kena langsung najis. Nah, ini bahayanya di sana. Ya. Jadi usahakan ketika sampean bikin kamar mandi atau lebih dari 217 liter. Seperti itu. Jadi kalau dihitung liter, setelah diliti segitu hitungannya, 217 liter air itu. Nah, jadi kalau lebih dari itu berarti lebih dari 2 kolah. Jadi umpama kena najis, dilihat dulu najis airnya berubah enggak. Oh enggak berubah, maka tetap suci, ya. Nah, kalau airnya di bawah 2 kolah, ya, itu enggak lihat berubah tidak berubah, kena najis langsung najis, seperti itu, ya. Nah. Mungkin ada lagi. Mungkin saya tutup, cukup mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.